trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. 3 pemain diperkirakan akan didatangkan pada jendela transfer Januari. Jendela transfer Januari hampir tiba. Biasanya bukan jendela di mana Arsenal melakukan bisnis sebanyak itu. Seperti biasa, Arsenal akan dikaitkan dengan segala-galanya. Tetapi pemain mana yang sebenarnya kemungkinan besar akan pindah ke London Utara? Alex Oxlade-Chamberlain, 1/6. Rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Ox meninggalkan Arsenal pada tahun 2017 untuk mencari trofi dan sepak bola tim utama reguler dengan Liverpool. Dia mendapatkan yang pertama tetapi tidak yang terakhir. 4 tahun kemudian dan sepertinya waktunya di Merseyside akan segera berakhir. Kembali ke Stadion Emirates akan cocok untuk semua pihak. Arsenal akan mendapatkan pemain yang lebih berpengalaman yang juga tahu apa yang diperlukan untuk memenangkan trofi utama di klub sepak bola. The Gunners sangat rapuh di lini tengah. Oxlade-Chamberlain akan segera memperbaiki skuad jika dia kembali. Ivan Toney, 10/1. Striker Brentford bisa menjadi solusi jangka panjang dengan Alexander Lacazette kemungkinan akan meninggalkan London Utara musim panas ini. Arsenal bisa masuk sekarang dan mengontrak striker Brentford tersebut yang telah bermain dengan baik di sepak bola Liga Premier. Ivan Toney dinilai sangat cocok sebagai lini serang Arsenal. Dengan posisinya sebagai target man, mungkin dia akan terbantu oleh Bukayo Saka dan Smith-Rowe di sisi sayap Arsenal. Frank Kessie, 1/7. Pemain lain dikaitkan dengan Arsenal dan Tottenham. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu di AC Milan berakhir pada akhir musim. Dan tampaknya tidak ada terobosan dalam menandatangani kontrak baru di San Siro. Dia bebas untuk berbicara dengan klub asing dan menandatangani perjanjian prakontrak selama jendela transfer Januari. Tetapi Arsenal bisa merekrutnya dengan biaya yang sedikit untuk mengontraknya musim dingin ini sebagai gantinya. Mika Biereth siap dipromosikan ke tim utama Arsenal. Bos Arsenal Mikel Arteta berencana untuk mengintegrasikan pemain muda Mika Biereth ke dalam tim utama musim ini menjelang peminjaman musim depan, menurut laporan. Biereth bergabung dengan Arsenal dari Fulham pada musim panas setelah menolak kontrak dengan The Cottagers. Remaja itu sejauh ini terkesan dalam penampilannya untuk The Gunners di Liga Premier 2. Biereth 18 telah mencetak 5 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 12 penampilannya sejauh ini di kompetisi tersebut. Striker tersebut harus bersaing dengan Folarin Balogun untuk mendapatkan tempat di tim U23 asuhan Kevin Batsy dan penampilannya jelas menarik perhatian bos Gunners Arteta. Football.London mengklaim Biereth akan secara bertahap dibawa ke pelatihan tim utama Arsenal musim ini. Dia akan memiliki kesempatan untuk belajar dari para pentolan berpengalaman seperti Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette. Arsenal tampaknya akan membiarkan Lacazette dan Eddie Nketiah meninggalkan klub dengan kontrak keduanya akan berakhir pada akhir musim. Orang-orang seperti Biereth dan Balogun dipandang sebagai striker masa depan untuk Arsenal, tapi tampaknya Biereth akan menghabiskan musim depan dengan status pinjaman. Pemain Arsenal memiliki kesuksesan yang beragam ketika dipinjamkan dalam beberapa tahun terakhir. Terutama Emil Smith-Rowe memiliki masa pinjaman yang bagus di Huddersfield sebelum kembali dan menjadi bagian integral dari tim Arsenal. Berikut ini kabar terbaru dari para pemain Arsenal yang dipinjamkan selama bursa transfer musim panas. William Saliba, Matteo Guendouzi, dan Hector Bellerin menjalani akhir pekan yang menarik saat anggota pasukan pinjaman Arsenal kembali beraksi setelah jeda internasional November. Untuk yang terakhir, ia mendapat kartu merah saat Real Betis menang 3-0 atas Elche pada Minggu malam setelah menjatuhkan Tete Morente pada menit ke-68. Alhasil, beberapa pendukung Arsenal mendesak Mikel Arteta dan Edu untuk menguangkan pemain Spanyol itu musim panas mendatang.
Sementara itu Dinos Mavropanos kembali dari cedera pada hari Sabtu, tetapi tidak bisa menolong Stuttgart dari kekalahan 2-1 dari Borussia Dortmund, di mana mantan pemain muda Arsenal Donyell Malen masuk dalam daftar pencetak gol. Reiss Nelson masih menunggu untuk memulai permainannya dengan warna Feyenoord, telah masuk dari bangku cadangan dalam kemenangan 4-0 mereka atas PEC Zwolle. Sementara Alex Runarsson hanya menjadi penghangat bangku cadangan dalam kekalahan 3-1 OH Leuven di kandang dari RFC Serai. Sementara itu, Edu Gaspar dan Mikel Arteta akan tersenyum lebar karena pemain asal Uruguay Lucas Torreira berhasil tampil ciamik pada laga akhir pekan kemarin setelah membantu Fiorentina keluar sebagai pemenang saat melawan AC Milan dalam drama 7 gol pada Sabtu malam. Beberapa jam setelah klub induknya dihancurkan oleh Liverpool, muncul laporan bahwa pemain internasional Uruguay telah melakukan cukup banyak impresi untuk Fiorentina untuk mendapatkan kesepakatan permanen, dengan The Gunners memasukkan klausul opsi permanen dalam kesepakatan yang membawa Torreira ke Fiorentina di jendela transfer musim panas. Diklaim bahwa pihak Serie A siap untuk mengambil opsi itu. Ini akan menjadi kabar baik bagi Edu karena ia berpotensi mendapatkan rezeki nomplok 15 juta pound sterling dan akan menggunakan uang itu untuk memperkuat skuad Arteta selama jendela transfer Januari. Selain beberapa pemain tim utama, sejumlah pemain Arsenal yang paling menjanjikan telah dikirim dengan status pinjaman untuk mendapatkan pengalaman berharga baik di seluruh Eropa atau di liga yang lebih rendah di Inggris. Daniel Ballard bermain 90 menit saat Millwall bermain imbang 1-1 dengan Middlesbrough. Tetapi baik Tyrese John-Jones maupun Jordi Osei-Tutu masing-masing tidak masuk dalam skuad matchday untuk Blackpool dan Nottingham Forest. Di League One, Miguel Aziz tetap di bangku cadangan saat Portsmouth bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan AFC Wimbledon, dan Matt Smith tidak tampil sama sekali dalam hasil imbang Doncaster Rovers dengan Lincoln City karena skorsing. Sementara di League 2, Jonathan Dinzeye adalah pemain pengganti yang tidak digunakan saat Carlisle United kalah 2-1 dari Exeter City. Tidak ada pertandingan untuk Harry Clare di akhir pekan dengan Ross County masih berada di dasar klasemen di Liga Premier Skotlandia. Dejan Iliev melewatkan kemenangan 3-1 tim Slovakia Seret atas Pohrony dan Nikolai Moller bermain 90 menit penuh saat tim divisi 3 Jerman Viktoria Köln dikalahkan 4-0 oleh SV Meppen. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.